Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia di 101.1 Smart FM Jogja. Halo, selamat sore Smart Listener. Senang sekali saya Tatia dapat kembali menemani Anda, dapat menyapa Anda di hari ini Selasa 30 Agustus 2016. Dan biasanya kita hadir pada pukul 4 sore. Kali ini Smart Personality akan hadir pukul 3 sore sampai nanti pukul 4 ya. Dan topik kita sore hari ini apa nih Mas Hermansyah? Mengenal potensi diri Mbak Tatia. Baik, mengenal potensi diri. Dan minggu lalu sudah sempat dibicarakan ya. Bisa diulas sekilas nih untuk yang minggu lalu nih, sudah bahas mengenai apa aja nih Mas? Ya, baik, selamat sore Smart Listener semuanya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di udara sore hari ini. Saya ditemani bidadari cantik ya. Aduh. Oke, minggu sebelumnya kita udah bahas tentang potensi diri seorang koleris ya. Ini minggu terakhir untuk yang sesi potensi diri. Itu kita akan bahas tentang pragmatis. Jadi personality pragmatis. Jadi setiap personality itu Mbak Tatia, dia punya potensi dari 4 gitu kan. Ada sanguinis, ada melankolis, ada koleris, dan ada pragmatis. Nah, setiap personality dia punya potensi sendiri. Kalau kita fokus dengan potensi kita, maka karir kita akan maksimal. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu potensi kita, dari tahun ke tahun kita kerjanya ya ibaratnya kayak jalan di tempat gitu loh. Nah, hari ini kita akan fokus bagaimana seorang yang personalitinya pragmatis itu bisa memaksimalkan potensinya. Oke, jadi sore hari ini kita khusus membahas untuk potensinya si pragmatis ini ya? Iya, seperti itu, pragmatis ini. Oke, baik, saya undang Anda Smart Listeners boleh nih merespon perbincangan kami. Mungkin Anda merasa bahwa saya ini pragmatis nih. Nah, boleh, Anda juga boleh SMS nih di 0815 689 6666. Atau bahkan Anda juga boleh telepon di 0274 557760. Nah, Mas Hermansyah, sebelum kita bahas lebih jauh nih ya. Nah, kenapa sih ini si pragmatis nih biasanya perlu nih buat lihat potensinya gitu? Ya, jadi untuk smart listener juga yang ingin mengetahui karakternya apa atau personalitinya apa, bisa kirim fotonya ke WA. Ya, WA saya apa WA sini nih radio. Kalau WA saya 0813 693 30 8888 83 kali ya. Atau ke WA sini juga boleh. Jadi kirim foto, nanti kita analisis dari foto itu dia personalitinya apa, sehingga Anda bisa tahu potensi Anda yang terbesar itu di bidang apa gitu. Oke, jadi dari foto pun bisa dilihat ya Mas ya? Iya, seperti itu Mbak Tatia. Nah, jadi sore hari ini kita akan bahas tentang pragmatis ya, pragmatis. Nah, pragmatis ini dia bisa meningkat potensinya, bisa dimaksimalkan. Kalau pertama, dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Karena seorang pragmatis ini tipikal personality yang susah untuk bergerak. Bahkan kadang-kadang orang lain pun menggerakkan dia terkadang masih kurang termotivasi. Nah, jadi motivator yang handal adalah dirinya sendiri, seorang pragmatis ini. Jadi bagaimana seorang pragmatis itu dia bisa maksimal potensinya dalam karir, mungkin dalam usaha mungkin ya, atau juga mungkin dalam berumah tangga dan sebagainya. Yang pertama, dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara memotivasi diri sendiri? Solusinya adalah tidak pernah menunda. Jadi kalau nih pekerjaan, semuanya menunda pekerjaan, menunda ambil keputusan, menunda istilahnya melakukan apapun lah gitu. Jadi seorang pragmatis dia akan termotivasi kalau dia sudah action, sudah bergerak. Walaupun Anda tidak termotivasi, Anda bergerak aja. Kalau Anda malas keluar rumah aja. Itu harus dipaksa ya? Ya, harus dipaksa, dan yang bisa memaksa Anda hanya diri Anda. Tidak orang lain gitu. Terus juga contohnya gini, Anda umpamanya ragu nih ngambil satu keputusan, si pragmatis ini. Gimana caranya? Ambil aja dulu keputusan, nanti risiko belakangan. Risiko belakangan. Karena setiap keputusan itu memang ada risiko.
tapi tidak ngambil keputusan, itu lebih beresiko. Oke, meskipun keputusan yang diambil salah, lebih baik mengambil keputusan. Betul, ya? betul. Karena kesuksesan itu adalah tumpukan dari kesalahan-kesalahan. Nah, teman-teman yang pragmatis personalitinya itu sering sulit ambil keputusan. Jadi gimana caranya untuk memotivasi diri sendiri tadi? Jangan pernah menunda dalam melakukan apapun, termasuk mengambil satu keputusan. Ya kalau salah tinggal diulangin lagi. Oke. Nanti salah aku rugi. Nggak apa-apa. Rugi itu biaya proses belajar. Rugi itu bukan berarti kita kehilangan uang atau kehilangan sesuatu. Tapi itulah proses belajar. Sama kayak orang kuliah kan. Kita kuliah kan nggak pernah hitung-hitungan berapa biaya yang udah dikeluarkan, terus berapa income di bulan itu kan nggak pernah kan? Iya sih. Karena kita berpikir investasi. Kita berpikirnya itu investasi gitu loh, bukan pengeluaran. Seperti itu. Nah jadi motivasilah diri sendiri. Bagaimana caranya motivasi diri sendiri? Action sebelum Anda berani ngambil keputusan. Oke. Karena kadang-kadang pragmatis ini baru berani mau action setelah dia berani berkeputusan. Nah nunggu beraninya tuh nggak berani. Tapi sebenarnya kalau si pragmatis ini cenderung ini nggak sih Mas? Takut sama resiko atau dia cenderung betul, gitu ya? pragmatis itu paling takut dengan resiko, tidak peduli dia usianya berapa, tidak peduli pengalamannya bagaimana. Memang tipikal personality ini salah satu yang takut resiko. Tapi di sisi lain, begitu dia sudah ngambil keputusan, begitu dia berani ngambil keputusan, ini tipe orang yang nekat. Wow. Dia tidak akan berhenti kalau nggak dapet gitu. Oh gitu ya. Jadi pantang menyerah dong. Iya, contohnya nih teman Mbak Tatia, mamanya dia seorang pragmatis. Dia udah naksin Mbak Tatia nih. Aduh. Nah, ditolak berapa kali, dia never give up. Ada itu bahaya sih sebenarnya. Mbak Tatia udah jelas-jelas diambilin cowok lain gitu. Dia betah loh nungguin gitu. Terus besok gitu ngedeketin ya? lagi, besok ngedeketin lagi. Dan dia tidak akan pernah berhenti ya sebelum dia dapet. Walaupun dalam tanda kutip mungkin dapatnya lama gitu. Tapi untuk mengambil keputusan dia bergerak itu PDKT dengan Mbak Tatia itu memang dia butuh waktu lama. Tapi begitu dia udah ambil keputusan, yes, ini nih cewek yang gue pilih, dia akan kejar sampai kapanpun. Wow. Dan sepertinya cowok-cowok yang deketi kamu yang tipe-tipe gitu. Ini bukan drama loh. Gitu Tatia. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi lebih bagus juga ya sebenarnya untuk pekerjaan, tapi bisa juga berbahaya juga ya kalau dia males gitu ya, kalau dia udah nggak motivasi diri. Intinya motivasi diri sendiri dengan cara action. Oke, langsung saja ya dengan cara action. Nah sekali lagi nih Smart Listener, saya undang Anda untuk meresponi perbincangan kami nih di Smart Personality hari ini. Kita membahas potensi diri si pragmatis. Silahkan Anda boleh mengirimkan SMS ke 081568966666. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bergabung bersama dengan kami di 102.1 Smart FM Jogja dan dalam program Smart Personality hingga nanti pukul 4 ya. Dan masih bersama dengan Mas Hermansyah pastinya. Hari ini kita membahas mengenai potensi diri khususnya untuk si pragmatis. Nah selanjutnya nih apa nih Mas yang harus diperhatikan nih Mas untuk si pragmatis sendiri untuk mengenali potensi dirinya? Ya, jadi yang pertama tadi adalah motivasi diri sendiri ya. Nah yang berikutnya adalah cobalah sesuatu yang baru. Jadi seorang pragmatis ini kadang-kadang dia terlalu monoton. Itu aja. Dia susah untuk menerima namanya perubahan. Oh gitu. Nah, jadi bagaimana potensinya ini bisa berkembang, bisa naik, bisa muncul? Yang nomor 2, yang pertama tadi motivasi, yang kedua nih cobalah berani sesuatu yang baru, mencoba. Ya kalau seandainya sesuatu yang baru itu nggak enak, nggak nyaman, ya udah gampang, tinggal kita istilahnya tinggalkan atau kita ganti atau apapun lah gitu. Nah contohnya makanan, pragmatis kadang-kadang kalau makanan itu aja makanannya. Kalau dia hobinya pecel lele ya selamanya pecel lele terus itu. Gitu ya. Aman kayaknya ya. Iya, cari aman.
Kayak cowokmu ya. Mas, ini kalau dengar bahaya lah. Terus itu juga umpamanya pekerjaan atau mungkin baju. Dia suka model baju kerah yang umpamanya V umpamanya. Dia suruh pakai kerah yang lain kadang-kadang nggak mau gitu. Jadi poinnya adalah bagaimana potensi Anda bisa berkembang, teman-teman yang plekmatis, berani mencoba sesuatu yang baru, nomor 2. Gitu ya. Apapun, dalam bidang apapun. Oke. Tapi jangan salah juga ya. Kalau gitu gue coba cewek baru deh ya. Aduh, itu bahaya. Ini udah panas kayaknya. Enggak, kalau itu enggak. Ya? Kalau itu harus cinta yang baru. Cinta yang baru itu dengan orang yang sama. Luar biasa. Jadi seringlah jatuh cinta berulang-ulang kali, tapi dengan orang yang sama. Itu bagus kalau itu. Nah, jadi contohnya pekerjaan. Pekerjaan. Kalau dia suka dengan pekerjaan back office umpamanya, si plekmatis ini. Tiba-tiba suatu ketika dia di PHK, terus dia ngelamar pekerjaan baru. Di perusahaan itu yang ada lowongannya bukan bagian back office, bukan bagian administrasi, bukan bagian pokoknya yang di dalam kantor itu. Tapi tawarannya adalah bagian lapangan umpamanya. Marketing nih contohnya. Misalnya. Poinnya apa? Kalau Anda ingin potensi Anda berkembang, jangan takut, coba aja. Wah, nanti aku nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa ruginya apa? Karena Anda tetap digaji. Justru yang rugi perusahaan kan? Iya, benar-benar. Benar dong. Umpamanya si A nih, sebut aja Ali. Ali tadinya di perusahaan A, dia sebagian IT, bagian IT. Terus tiba-tiba perusahaan itu bangkrut, terus dia di PHK kan otomatis kan. Terus dia ngelamar nih di perusahaan B. Di perusahaan B bagian IT-nya sudah ada, tapi ada lowongan di bagian marketing. Kan ini sesuatu yang baru nih. Iya. Betul nggak? Benar. Anda yang plekmatis, poin nomor 2 tadi, berani mencoba sesuatu yang baru. Nah, ada tawaran seperti ini, ambil. Walaupun dalam hati, gila, gua kan nggak ada background marketing, gua kan nggak ada background sales, gua kan IT. Padahal justru asik ya kayak gitu ya. Gimana gua bisa berhasil? Nah, kalau umpamanya perusahaan B tersebut mau menerima Anda di bagian marketing, berarti perusahaan itu sudah mempertimbangkan. Lagi pula nggak ada ruginya di Anda kan? Yang rugi perusahaan itu. Dia sudah keluar biaya operasional, udah keluar mungkin uang bensin, udah keluar bla 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 bla, gitu, brosur dan sebagainya untuk melengkapi kebutuhan kerja Anda. Kalau ataupun Anda gagal, ruginya apa? Minimal tambah relasi. Kedua, tambah sahabat mungkin di kantor. Dan yang paling penting, tambah pengalaman, belajar sesuatu yang baru. Iya, minimal benar. belajar. Iya, benar. Nah, tapi terkadang teman-teman yang plekmatis ini, kemudian kami ada jasa, jadi Happy Day Training Center itu di samping kita jasa training, kita juga ada jasa seleksi karyawan. Jadi mulai satu perusahaan dia butuh karyawan bagian apa, kita yang seleksi biasanya. Kita yang seleksi, ada pola tesnya, tes karakternya, terus ada pola banyaklah seleksi background, seleksi traumatik ya, terus nanti seleksi visi misi dia ada nggak dia greget dalam hidupnya. Nah, terkadang saya ngelihat ada pelamar nih si plekmatis, dia potensinya bagus, tapi dan saya yakin dia bisa mengerjakan pekerjaan ini. Contohnya ada satu perusahaan apartemen properti di Jogja, dia butuh marketing. Nah, si plekmatis ini yang ngelamar ini, dari hasil tes-tes yang kami lakukan, dia punya potensi untuk jualan properti atau apartemen. Tapi itu tadi, begitu kita sodorkan, dia ngomong, aduh Pak, saya udah 7 tahun selama ini kerjanya di IT, paling saya ngejar administrasi, bla 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 bla, saya nggak punya background marketing, bla bla. Dalam hati gua, lu kan nanti di training, dibekalin gitu kan? Iya. Ujung-ujungnya apa? Oke deh, kita kasih waktu 2 hari kamu pikir-pikir. Kalau seandainya kamu oke mau coba, 2 hari lagi balik, ya kan?
serahkan administrasi lengkapnya, surat ini bla 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 bla, terus nanti minggu depan ikut training. Apa yang terjadi coba? 2 hari kemudian nggak nongol tuh orang. Nah, kenapa nih? Nah, ya karena dia nggak berani sesuatu yang baru. Okay. Padahal saya punya keyakinan kuat dia bisa nih, karena dia tipikalnya masih open mind. Jadi istilahnya masih bisa dibentuk gitu. Ada loh orang yang dia suka di bidang marketing, tapi dia udah susah dibentuk. Nah kita repot nih. Nah kebetulan kan yang ngasih training kan kami sendiri. Nah, kan kami tentunya nggak mau dong ngambil risiko dengan klien. Ya kita nyeleksi karyawan yang tidak potensi. Secara logika, kalau saya kasih kepercayaan sama dia untuk masuk di perusahaan properti itu, pasti dia punya potensi. Tapi masalahnya dia tidak berani mencoba sesuatu yang baru. Iya, terlalu takut dengan resikonya ya. Takut sepertinya. perubahan. Takut perubahan. Seperti Oke, itu. baik. Ini sekali lagi mengingatkan nih buat Anda smart listeners, boleh ya langsung mengirimkan foto ya ke WA untuk nanti Mas Hermansyah bisa lihat nih ini tipe seperti apa dan bisa dikembangkan dengan seperti apa. Kan nomor WA berapa nih Mas? 0813 693 308 88. Oke, ke nomor WA itu tadi ya. 0813 693 308 88. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Mas, tadi kan kita sudah bahas nih untuk potensi diri si Plekmatis ya. Nah, tadi kita sudah sampai pada tadi yang pertama adalah mencoba hal yang baru. Nah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan nih Mas dari saya secara pribadi nih ya, kalau penasaran nih. Kesannya kita adalah orang di sekitar Plekmatis ini, padahal posisinya dia harus memotivasi dirinya sendiri kan Mas. Tapi gimana sih kita bisa membantu dia untuk memotivasi untuk gerak dong gitu. Coba yang baru dong gitu, gimana sih? Jadi gini, Plekmatis ini tipe personality yang ibaratnya nih ya, ditarik dia nggak mau, didorong dia nggak bisa. Susah ya. Ditarik dia nggak mau, didorong juga nggak mau bergerak gitu loh. Terus gimana dong? Dipancing. Dipancing dari mana? Dari dalam dirinya. Dari dalam dirinya. Jadi Plekmatis ini tipe pendengar yang baik. Tapi sebetulnya kebutuhan emosionalnya dia adalah ingin didengarkan juga oleh orang yang dekat atau di sampingnya. Nah, gimana cara memancing si Plekmatis ini? Kita sebagai pasangannya, ya, kita kasih kuping kita, bukan kasih mulut. Oke. Kalau tadi kan sering kasih mulut. Aduh. Mas Hermansyah loh. Kasih kuping. Sekali kasih kuping. Kasih kuping, maksudnya mendengarkan. Kuping tadi ada berapa? Ada 2 dong. Mulut ada berapa? Mulut 1 kan? Iya dong. Tuhan itu menciptakan kita, maksudnya banyaklah mendengar, belajar, atau ikro, bacalah. Kenapa ayat yang pertama itu yang turun itu ikro? Nah, maksudnya kita suruh belajar, kita suruh membaca, mempelajari. Dan yang namanya belajar jangan pernah berhenti sampai ke liang kubur. Seperti itu. Jadi poinnya adalah itu tadi, tipikal yang ditarik nggak mau, didorong nggak bisa. Juga nggak bisa ya. Oke. Itu yang kedua tadi. Yang pertama tadi motivasi, yang kedua berani coba sesuatu yang baru. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, bagaimana seorang Plekmatis potensinya bisa meningkat. Belajarlah mengkomunikasikan perasaan Anda. Belajarlah mengkomunikasikan perasaan Anda. Dengan cara seperti apa nih? Plekmatis ini kalau punya kemauan, dia diam 1000 bahasa. Dia doang yang tahu gitu ya, dan Tuhan ya. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, jadi poinnya apa? Poinnya belajar mengungkapkan. Aduh, nggak enak Pak, aku ngomong gini. Loh, nggak enak itu risikonya apa, kata saya. Jadi saya sering ketemu kasus seperti itu. Ayo ungkapin, kata aku. Apa yang kamu inginkan? Gimana perasaanmu? Gimana harapanmu? Oh, nggak enak begini. Oke, ruginya apa kalau diungkapkan? Terus dia mikir, oh ya nggak ada ruginya ya. Seperti itu. Tapi memang susah. Beda dengan sanguin. Kalau sanguin dia ceplok batok. Apa aja langsung ya? Kadang-kadang sanguin itu
belum ada di pikirannya dia udah bisa ngomong gitu. Plekmatis ini sesuatu itu sudah ada di benaknya, udah ada di pikiran dia mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dia kadang-kadang tidak ungkapkan itu. Makanya plekmatis kalau lagi di PDKT nih dengan cewek itu nggak nembak-nembak. Kesel ya. Ceweknya kesel. Ini mau nembak gua, mau bersahabat nih kan. Gitu kan. Nah, tapi secara logika kalau dia nyaman dekat kita, itu tandanya dia oke, dia suka gitu loh. Walaupun dia tidak mengungkapkan perasaannya. Ya? Karena kesusahan itu tadi untuk mengkomunikasikan perasaannya. Iya, dia memang agak susah. Nah itu juga dalam bidang pekerjaan. Dia kadang-kadang dari tahun ke tahun nggak naik-naik nih gajinya. Bahkan karirnya nggak naik-naik. Kenapa? Dia tidak pernah menunjukkan ambisinya. Bos juga lihatnya kayak lempeng-lempeng aja, seneng aja di situ ya. Orang kira-kira mau nggak nih kalau gua naikin gajinya, karirnya gitu. Karena dia lempeng-lempeng aja dan dia susah mengkomunikasikan keinginannya. Jadi bos ya adem ayem aja. Tapi di belakang dia biasanya ngedrumel. Wasem tuh, ada karyawan baru 3 bulan udah jadi kepala bagian. Aku udah 3 tahun nih gua diangkat-angkat. Ya gimana bos mau tahu, dia nggak ngomong. Emang bosnya ini tukang sulap. Emang bosnya Mbak Firmansyah ya? bisa apa teletapi gitu kan. Gitu. Nah caranya gimana? Belajarlah mengkomunikasikan perasaan atau keinginan Anda. Itu poin yang ketiga ya. Setelah tadi yang pertama ada memotivasi, kedua mencoba hal yang baru, dan yang ketiga mengkomunikasikan perasaan. Ini masih ada berapa poin lagi sih Mas? Masih ada beberapa poin lagi. Masih cukup ya, kita bahas nanti di segmen selanjutnya. Dan sekali lagi saya mengundang Anda smart listeners, silahkan Anda boleh SMS, boleh bertanya langsung ya di line SMS kami di 0815 689 6666. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, smart listeners, kembali lagi di 102.1 Smart FM Jogja dalam program Smart Personality ya. Silakan Anda boleh SMS untuk bertanya. Dengan topik kita hari ini adalah mengembangkan potensi diri si plekmatis. Silakan Anda boleh SMS di 0815 689 6666. Atau silakan Anda yang pernah Anda termasuk dengan tipe apa, Anda boleh langsung mengirimkan foto Anda ke WhatsApp di nomor 0813 6933 0888. Baik Mas Hermansyah, kita tadi sudah membahas tiga hal yang bisa mengembangkan potensi diri si plekmatis. Yang pertama ada motivasi, kemudian yang kedua mencoba hal yang baru, dan yang terakhir tadi adalah mengkomunikasikan perasaannya. Nah selanjutnya nih apa nih Mas Hermansyah? Ya, yang berikutnya yang keempat ya. Bagaimana seorang plekmatis ini bisa potensinya di-upgrade, kualitas dirinya lebih meningkat, kan ya? Yang keempat adalah mereka berani menentukan goals atau target. Karena plekmatis ini biasanya dia easy way. Kayak ngikutin air mengalir lah istilahnya. Padahal tanpa disadari air itu mengalirnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah dong. Ke bawah. Berarti kalau kita punya prinsip hidup mengikuti air mengalir, kita bukannya naik turun. Iya kalau ngalirnya ke laut. Kalau kecomberan, jadi bau deh airnya. Ya kan? Nah jadi mereka harus belajar menentukan target. Tapi Pak, nanti kalau saya tentukan target nggak tercapai gimana? Nah, ruginya apa? Pertanyaannya. Apakah gara-gara dia nggak mencapai target, dia langsung di karantina, nggak boleh bekerja di perusahaan manapun? Betul? Enggak kan? Ya, benar. Jadi sebetulnya ketakutan yang terjadi di benak Anda itu hanya ada di benak Anda. Kenyataannya nggak ada di lapangan. Kenyataannya enggak ya? Poinnya apa? Buat aja target. Ya jangan juga terlalu bombastis gitu kan ya. Sedang-sedang aja. Tapi jangan terlalu kecil juga. Kadang-kadang plekmatisnya terlalu rendah deh kalau buat target. Karena takut tadi ya? Karena takut tadi. Nah, kalau seandainya takut, umumnya Anda bekerja di sebuah perusahaan, manajer Anda tanya, Budi, kamu bulan ini targetnya berapa? Nah, Anda plekmatis nih umumnya. Anda takut kan?
Gampang caranya. Gimana? Tanya balik ke manajernya. Kalau menurut Pak Manajer, berdasarkan pengalaman Bapak jadi manajer, bagusnya target saya berapa, Pak? Kan gampang kan? Disiasati ya. Iya. Terus Pak Manajer menjawab, yaudah gimana kalau target kamu bulan ini umpamanya 10 juta? Jawab lagi, baik Pak Manajer, kalau memang itu kepercayaan yang dikasih dengan saya, insya Allah saya akan lakukan dengan maksimal. Oke. Saya akan lakukan yang terbaik untuk perusahaan ini. Nah ini pragmatis berani nggak nih ngomong kayak gitu ya? Nggak berani, nggak berani. Makanya kan dilatih. Iya benar-benar. Ya dilatih. Kita kalau di workshop kita 10 jam itu kita latih tuh. Setiap personality itu kita latih untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, insya Allah minggu depan nih kita ada workshopnya. Oke, ada workshop lagi ya. Jadi Boleh nih. Kemarin habis Lebaran sempat liburan gitu kan ya. Ya karena kita mau ibadah dulu dan sebagainya. Nah ini kita udah mulai lagi. Biasanya sebulan itu 2 kali per 2 minggu jaraknya. Jadi tanggal 4 terus nanti nextnya itu tanggal 18 kalau nggak salah. Tanggal 17. Oke. Nah jadi poinnya apa? Belajar buat target, jangan takut. Okay. Don't worry, be happy. Nggak tercapai, nah nggak apa-apa. Kalau seandainya ini ternyata ada buat target nggak tercapai, terus tiba-tiba Anda dipecat lagi, ruginya apa kalau dipecat lagi? Nggak ada rugi kan? tinggal cari yang baru ya. Nah makanya kembali lagi ke yang nomor 2 tadi. Mencoba hal yang berani baru mencoba ya. yang baru. Ya, jadi kalau step by step ini Anda lakukan semua, lihat potensi Anda akan sangat luar biasa. Ya. Jadi berani buat target, itu poinnya. Yang berikutnya yang kelima, bergerak lebih cepat. Oke. Mulai dari gerakan tubuh, bergerak lebih cepat dalam ambil keputusan, bergerak lebih cepat dalam segala hal. Karena pragmatis ini terkadang-kadang nih maaf nih ya, agak sedikit lelet gitu. Oh, cenderung lambat gitu ya. Iya. Lembat-lembat taya-taya. Oh, gitu ya. Nah, ini caranya gimana? Ngelatihnya gampang, dari cara berjalan aja. Dari cara berjalan tadi ya. Jalan dicepetin deh speednya, kan ya. Itu juga kalau bawa kendaraan. Kalau kendaraan biasanya cuma 40 km per jam. Ya tambahlah jadi 60 gitu kan ya. Oh, itu berpengaruh ya Mas Hermansyah? Berpengaruh seperti itu. Terus kenapa? Dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja, dalam dunia human relation, hubungan antara manusia, semuanya bergerak dengan cepat tanpa kita sadari. Apalagi dengan adanya teknologi ini, segala sesuatu itu bisa dipercepat. Tapi tanpa diimbangi dengan gerakan fisik yang cepat, ini membuat potensi si pragmatisnya nggak pernah muncul. Oke, ya. Nah, gimana cara ngelatih yang paling gampang? Dari cara berjalan. Speed langkahnya itu di apa ya? Dicepetin ya. Dikit aja gitu. Nggak apa-apa. Jadi umpamanya kalau dia menempuh 1 kilometer itu dia butuh 20 menit, latihlah ke 15 menit gitu. Ruginya apa sih? Gerak lebih cepat. Karena pragmatis ini tipe penikmat. Dia menikmati suasana. Makanya jalan gitu. Jadi kalau di mall itu, kita sering kan dengan teman-teman yang nongkrong nih. Jadi teman-teman yang pernah ikut workshop gitu ya. Terus kita coba gitu. Kita coba di ini coba kita praktek gitu, kita sama-sama ke mall, kita nongkrong gitu di mall sambil ngopi, terus kita ngamati nih orang-orang yang lewat lalu lalang gitu. Kita udah ketahuan dari cara jalannya. Oh yang itu sanguin. Oh kalau yang ini nih pragmatis. Dari cara jalan bisa ya? Ini melankolis gitu kan. Wah, ini koleris nih. Jadi cara jalan udah kelihatan. Nah memang pragmatis itu dia menikmati lihat kanan, lihat atas, ya. Nikmatin banget gitu. Si nyampe ya. Dan biasanya pasangannya koleris. Yang geraknya coba top jalan. Ketinggalan aja tuh si pragmatis. Aduh, ribet terus nggak sih kayak gitu ya? Jadi bergeraklah lebih cepat. Ya, dari yang selama ini Anda
alami. Yang oke. nomor Itu yang kelima ya Mas ya. Lah bergerak lebih cepat. ya. Nomor 6 Selanjutnya yang keenam. ya. Nomor 6 Mm-mm. Nah, belajarlah menghadapi masalah Anda sendiri. Oke, baik. Belajar menghadapi masalah Anda sendiri. Baik, sebelum nanti dijelaskan lebih lanjut ya, kita potong dulu nih Mas Hermansyah. Saya undang Anda Smart Listeners untuk bergabung bersama dengan kami. Anda bisa SMS di 0815-689-6666. Kita masih ada segmen terakhir nanti dan kita akan bahas lebih detail lagi mengenai cara mengembangkan diri, potensi diri dari si plekmatis. Kami akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana Smart Listeners. Ya baik Smart Listeners, masih diperbincangan di Smart Personality hari ini ya, edisi Selasa 30 Agustus 2016. Silakan sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung, ini kami masih ada beberapa menit ya, sekitar 10 menit Anda bisa bergabung di line SMS kami di 0815 689 6666. Dan Anda juga bisa mengirimkan foto untuk dianalisis ya, seperti apakah Anda, tipe apakah plekmatis, korelis, sanguin, atau mungkin juga melankolis gitu ya. Nah silakan Mas Hermansyah, nih kita akan melanjutkan bahasan kita. Ya, ini ada dari Mbak Deka ya. Oke, Mbak Deka sudah mengirimkan foto ya. Iya, dia udah kirim foto ke WA saya 0813 693 30888 di Sleman ya Mbak Deka ya. Nah dari foto yang dikirim ini saya nggak tahu nih, ini apa fotonya Mbak Dekanya sendiri atau foto temennya nih ya. Oh gitu ya. Ini personalitinya melankolis plekmatis. Melankolis plekmatis. Ya, melankolis plekmatis. Jadi tema hari ini kan ada plekmatisnya ya. Jadi setiap kita dari 4 personality itu 4-4-nya ada. Jadi kalau dari hasil tes, kan biasanya untuk mengetahui karakter kita ada tesnya. Tesnya 40 soal, bahasa Indonesia semua. Don't worry, walaupun ini bukunya dari luar negeri ya, tapi udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan soal tesnya udah bahasa Indonesia full 100%. Oke. Nanti di workshop yang hari Minggu besok itu ada sih tesnya. Jadi dari hasil tes itu kita akan dapat nilai koleris, akan dapat nilai sanguin, akan dapat nilai melankolis, dan akan dapat nilai plekmatis. Tapi dari 4 karakter tersebut ada 2 yang dominan namanya. 2 yang dominan. Nah untuk Mbak Deka ini dominannya di melankolis plekmatis. Jadi melankolis yang kuat. Oke. Ya jadi tadi udah kita bahas tentang plekmatisnya. Melankolisnya kok nggak salah 2 minggu yang lalu kita udah bahas. Nanti rekamannya bisa minta di Smart MM. Bisa ya, langsung ke sini nanti. Ya. Rekamannya bisa minta di sini nanti. Kita bahas di situ ya. Melankolis itu tipikal personality yang perasaannya cukup halus. Gampang tersinggung, gampang kecewa. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana biar potensinya naik ya, seorang melankolis, kita bahas sedikit yang kemarin. Dia harus gampang memaafkan, itu satu. Yang kedua, dia belajar mencari sisi positifnya dari setiap hal yang terjadi. Karena melankolis kadang-kadang nggak semua ya. sering negatif thinking gitu. Oke. Nah, karena dia berharap sempurna, padahal di dunia ini nggak ada yang sempurna. Jadi belajar mensyukuri, menerima apa adanya. Oke, itu dari sisi melankolisnya dia ya. Ya, nah tapi dari sisi plekmatisnya, karena ini kombinasi ya Mbak Deka di Sleman, kombinasi plekmatisnya itu tadi, jangan menunggu. Jadi dengan kombinasi yang melankolis plekmatis ini, ini tipikal yang betul-betul dalam tanda kutip super nih, super menunda. Super menunda lah. Melankolisnya menunda nunggu sempurna. Plekmatisnya menunda, tidak bergerak untuk menghindari pekerjaan itu. Oke. Jadi kan kok banget. Jadi apa? Action. Poinnya adalah action, ya. Tadi kita udah bahas berapa poin tuh? Kita sudah ada bahas 5 poin nih. Yang 6 ya. Belajarlah menghadapi masalah diri sendiri. Ya. Harus menghadapi. Sebaik mereka menangani masalah orang lain. Jadi gini, plekmatis ini
sebetulnya dia punya potensi sebagai penasehat. Mm-mm. Banyak teman-temannya yang curhat sama dia, si plekmatis ini. Dan hebatnya si plekmatis, dia bisa ngasih solusi loh dengan temannya yang bermasalah itu. Wow, bisa Jadi ngasih kalau ada saran yang curhat sama dia gitu, dia dengerin gitu kan. Terus dia nyeletuk, ya udah kamu solusinya ini aja. Dan temennya melaksanakan dan berhasil kadang-kadang dari solusi yang dikasih itu. Oke. Tapi lucunya, begitu si plekmatis ngadepin masalah, dia sendiri bingung. Kok bisa gitu ya Mas ya? Itu tadi, ini mungkin udah hukum alam ya. Jadi seorang dokter kadang-kadang nggak bisa mengobati Dirinya sendiri ya. Seorang tukang cukur dia nggak bisa nyukur diri sendiri, kecuali yang di India itu ya. Dia bisa nyukur diri itu ya. Bahkan ada lucunya juga, seorang motivator terkadang dia butuh motivasi dari orang lain. Karena dia biasa memotivasi orang lain ya. Nah, jadi seorang plekmatis yang nomor 6, belajarlah menghadapi masalah diri sendiri sebagaimana Anda membantu menangani masalah orang lain. Oke. Terus aku curhatnya sama siapa dong? Kan biasanya kan dia yang dicurhatin. Dia dicurhatin gitu. Kalau aku sama siapa? Ya sama kaca aja nggak apa-apa. Namanya kan belajar kan? Belajar kan? Motivasi diri sendiri itu. Nah, berpikir ya mungkin cara curhatnya dengan cara buat tulisan. Jadi ditulis. Tulis ya. Tuliskan masalah Anda apa, udah. Nah, tulisan itu anggap aja teman Anda yang berbicara nih sekarang. Tapi berbicaranya lewat tulisan. Anggap aja tulisan itu dari teman Anda. Teman Anda punya masalah seperti ini. Nah, menurut Anda, kalau ada masalah seperti ini, apa solusinya? Tulis di sebelahnya lagi, di sebelah kertas itu. Nah, itulah cara atau teknik bagaimana Anda menangani masalah diri Anda sendiri. Oke, baik. Sebagai seorang plekmatis ya, sehingga bisa meningkat potensi dirinya. Seperti baiklah. itu. Oke, tadi sudah ada tadi Mbak Deka di Sleman ya yang sudah bertanya juga ya. Dan selanjutnya nih apa sih poin terakhir nih yang harus dibuat oleh si plekmatis untuk mengembangkan potensi dirinya, Mas? Nomor 7 ya. Oke, nomor 7. Seorang plekmatis yang ingin meningkat potensi dirinya, karena dengan potensi diri meningkat ini kinerja akan meningkat. Begitu kinerja meningkat, cara berpikir dia juga meningkat, ya kan? Biasanya karirnya meningkat. Nah, kalau karir meningkat, kira-kira rekeningnya meningkat nggak? Pasti dong. Ujung-ujungnya ke sana kan? Iya dong. Betul kan ya? Ujungnya ke sana. Begitu rekeningnya meningkat, semuanya kan akan membaik secara logika. Money talk katanya. Memang segala sesuatu itu tidak semata-mata uang. Tidak segala-galanya butuh uang. Tapi permasalahannya segala-galanya itu ya ditentukan oleh uang gitu loh. Nah, jadi nggak bisa kita hindari. Poin yang 7, yang terakhir. Seorang plekmatis biar meningkat, berlatihlah membuat keputusan. Oke, berlatih membuat keputusan. Dan belajar mengatakan tidak. Belajar mengatakan no, gitu loh. Karena plekmatis itu paling susah menolak, nggak enakan. Nggak enakan. Apa namanya kata orang Jawa? Riko. Ewo pukewo, betul ya. Ewo pukewo, betul. Ewo pukewo itu harus tetap kita pegang. Tapi jangan di semua sisi gitu loh. Ada saatnya Anda harus mengatakan tidak. Ada saatnya mengatakan tidak. Apalagi kalau Anda lagi jalan di mall, terus tiba-tiba Anda ditawarkan sesuatu oleh seorang SPG, terus Anda diajak masuk ke dalam ruangan, terus ngeliat videonya, ngeliat demo produknya. Itu plekmatis biasanya paling banyak kena ya. Dia untuk mempersingkat apa tekanan pressure dari SPG yang mungkin ada 3 sampai 5 orang itu, biasanya dia ambil shortcut. Gimana shortcutnya? Dia tarik dompetnya, dia tarik kartu kreditnya, digesek, aman dah gitu kan. Begitu sampai rumah dia omel-omelin sama istrinya. Bahaya juga ya. Tapi ngomong-ngomong lebih ini loh, kalau dengan istri itu lebih gampang minta maaf daripada minta izin.
Kalau minta izin, mah aku beli mobil ya gitu. Wah, alasannya bla gitu. Nah, lebih enak minta maaf. Udah terlanjur jadi maaf ya. ya, aku kemarin baru beli mobil. Nah, itu lebih enak. Oh, ini ya ambil jalan pintas ya. Karena pragmatis itu tadi kadang-kadang karena dia susah mengungkapkan perasaannya, susah mengatakan tidak. Jadi dia terkadang hidupnya merasa tersiksa. Aduh, nah ini nih. Karena setiap dia melakukan sesuatu minta izin sama pasangannya biasanya ditolak mentah-mentah. Nah, daripada susah minta izin, minta maaf. Gitu ya? Minta maaf jauh lebih gampang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hermansyah ya. Dan Smart Listeners ini kita sudah dapatkan 7 poin ya untuk bisa mengembangkan potensi diri dari si pragmatis sendiri ya. Ini Mbak Deka bales nih. Apa nih? Terima kasih analisisnya persis katanya. Persis, tepat ya. Melankolis pragmatis gitu kan ya. Nanti Deka kalau mau lebih memperdalam itu cukup 1 hari mempelajarinya. Kita besok hari Minggu tanggal 4 September ada workshop personality plus. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kurang lebih 8 sampai 10 jam. 1 harian ya hampir. Iya, 1 harian. Jadi tapi 1 hari itu kadang-kadang peserta merasa masih kurang waktunya. Masih kurang. Memang awal-awalnya sering nanya, "Pak, kita 10 jam ngapain aja?" Lama banget katanya. Iya, nanti coba ikutin, begitu udah mereka ikut asik tuh. Kadang-kadang kita bablas sampai malam ngobrolnya, diskusi ya. Nah, mungkin Deka biar lebih paham potensi diri atau untuk meningkatkan kualitas diri. Besok temanya meningkatkan kualitas diri, harga diri kita atau nilai diri. Nilai diri ya. Nilai diri kita. Kan kalau nilai diri kita naik, bayaran kita tinggi biasanya. Benar. Dan cukup 1 kali. Sama kayak orang belajar sepeda, Mbak. Orang belajar sepeda cukup 1 kali. Begitu dia sudah bisa, kapan-kapan dia naik sepeda yang berbeda mereknya, dia bisa gitu ya. Oke, baik. Ini cukup jadi bekal ya nanti ya jika ikut workshop ini ya. Ya, tepatnya di Hotel Fafe, Kusuma Negara. Kalau mau ikut ada pendaftaran mungkin atau seperti apa? Ada pendaftaran, nanti hubungi staf kami yang dari Happy Day Training Center, namanya Mbak Ika. Ya, Mbak Ika itu nomor WA-nya sebentar, aku nggak hafal nih namanya. Mbak Ika, boleh deh dicatat nih. 0857 259 913 81. Oke, baik. Baik. Ya, bagi Anda Smart Listeners yang tertarik ya untuk ikut ke workshopnya, Anda ingin mempelajari lebih dalam lagi, silakan Anda langsung menghubungi WhatsApp-nya tadi Mbak Ika ya untuk pendaftaran di 085 725 991 381. Dan terima kasih juga untuk Smart Listeners yang sudah bergabung sore hari ini di Smart Personality. Terima kasih juga Mas Hermansyah ya. Untuk materinya hari ini ada 7 cara untuk meningkatkan potensi diri oleh si pragmatis tadi ya. Oke, dan karena waktu kita sudah habis. Tanpa terasa ya? Iya, tanpa terasa. Baik, karena waktu kita sudah habis, jadi kita harus undur diri dari Smart Personality. Namun jangan lupa Smart Personality masih akan hadir minggu depan di pukul 4 hingga pukul 5 sore. Akhirnya saya harus pamit, Mas Hermansyah juga ya. Baik, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda Smart Listeners.